Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi setelah sekian lama ya, mungkin adalah kurang lebih 2 atau 3 minggu saya nggak ngupload gitu ya. Karena kebetulan kemarin itu saya mulai kerja lagi lah, mulai aktivitas lagi. Setelah sekian lama berbulan-bulan saya nggak kerja gitu ya teman-teman, atau bisa dibilang pengangguran. Nah jadi di video kali ini tuh saya pengen mengupdate kondisi si bocil-bocil auranti lah ya, dan bukan update sih sebenarnya mah. Jadi kebetulan saya itu baru aja dapat salah satu pakan ya teman-teman, yang dari kemarin itu saya cari-cari, dan pakan ini tuh bisa dibilang lumayan susah nyarinya karena gimana ya bilangnya jadi saya tuh baru dapat atau nemu lagi yang jual pakan ini tuh setelah sekian lama saya nggak nemu-nemu penjual ini itu ya teman-teman. Jadi dulu sempat saya udah ada satu penjual pakan ini, cuman waktu itu tuh nggak tahu kenapa dia itu lost contact ya, dan ternyata usut punya usut gitu ya teman-teman. Si pedagang pakan ini tuh HP-nya hilang gitu teman-teman, jadi nggak ada kabar sama sekali sama saya gitu. Jadinya kemarin itu saya sempat nyari-nyari info-info lagi gitu ya teman-teman untuk pakan ini gitu, belinya di mana, dan alhamdulillah sekarang baru dapat. Dan ini tuh kita bakal rencananya bakal saya kasih untuk si Andrau sama si Auranti nih teman-teman. Apa itu pakannya? Yaitu ini nih, ini dia teman-teman, katak sawah, atau saya bilang kalau di sini bancet ya teman-teman. Jadi karena sekarang untuk ukuran si Auranti itu udah agak gede ya. Nah, jadi rencananya bakal saya kasih pakan katak sawah ini. Mungkin kemarin juga sebenarnya kan udah saya kasih daging kataknya ya teman-teman, yaitu dari katak beku yang udah saya potong-potong dagingnya, terus kita kasih ke si ikan-ikan ini gitu teman-teman. Cuman ada perbedaan lah menurut saya saat kita kasih berupa pakan beku sama pakan hidup gitu teman-teman. Makanya di sini saya nyoba beli untuk si katak sawahnya ini, dan ini tuh untuk ukurannya itu XS ya teman-teman. Jadi lebih kecil dari ukuran S nih teman-teman. Soalnya kan untuk ikan-ikan di sini juga ukurannya itu masih pada kecil-kecil. Jadi saya kasih yang ukuran XS, dan untuk ukuran XS ini tuh lumayan sulit karena kata yang penjualnya sendiri juga untuk nyarinya itu dari sini tuh cukup jauh teman-teman. Makanya harganya sendiri lumayan mahal. Ini saya beli kurang lebih ada 40 ekor gitu kalau nggak salah ya, seharga 20.000 teman-teman. Nah untuk harga normalnya itu biasanya kata penjualnya itu 35 ekor 20.000 itu ya teman-teman, dan ini saya dapat bonus 5 ekor katanya. Dan ya mau dihitung juga malas, jadi kita percayain aja lah sama tukang kataknya gitu ya. Dan sekarang mungkin kita bakal buka dulu, bakal kita siapin, kita pindahin ke sini nih. Jadi ini saya udah nyiapin tempat yang biasa untuk si katak sawah juga sih dulu ya. Jadi kita masukin dulu ke sini, dan kita lihat ini tuh salah satu cara yang kalau menurut saya cukup ampuh untuk menjaga si katak sawah ini biar bisa bertahan hidup lebih lama gitu teman. Karena selama saya kasih pakan katak sawah ini ya, dulu kan si Auranti yang udah laku ke Palembang itu saya kasih katak sawah juga. Nah untuk menjaga dia itu biar tetap hidup lama gitu atau bertahan hidupnya lama itu tuh susah banget teman-teman. Dan dengan cara ini alhamdulillah lebih memberikan waktu tambahan lah untuk si katak sawahnya gitu teman-teman. Jadi nggak cepat mati lah gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Nah jadi untuk caranya ya, kita siapin wadah tentunya teman-teman ya, kayak gini. Usahakan untuk wadahnya itu tuh jangan terlalu kecil, kalau bisa ya segede mungkin lah kalau bisa mah gitu teman-teman ya. Misalkan kalian ada tank misalkan ukuran 80 x 40 untuk 40 atau sampai 50 atau 60 ekor katak sawah itu wah udah enak gitu ya. Cuman mungkin kalau untuk disimpan di ukuran yang gede itu resikonya adalah pada saat kalian mau nangkap itu rada susah gitu teman-teman. Makanya di sini saya punya ini ukuran berapa ya, kurang lebih di 30 cm ya untuk panjangnya, dan lebarnya kurang lebih di 20 nih untuk tempatnya ya, atau apa ini namanya box container gitu kalau nggak salah ya. Nah ini untuk katak sawahnya nih, kelihatan nggak?
masih kecil-kecil, bocil-bocil, imut-imut, pokoknya mah gitunya teman-teman. Nah jadi kita langsung masukin aja ke sini tuh. Di wadahnya juga jangan lupa disediain air, cuman diusahakan untuk airnya itu tuh jangan terlalu banyak. Ini pun ini juga saya nanti posisinya itu bakal saya atur lagi nih. Sekarang kita masukin dulu aja ya. Mau saya hitung, cuman kayaknya mau dihitung juga ribet lah, harus hitung satu-satu. Jadi insya Allah untuk penjualnya insya Allah jujur ya, saya percayalah sama yang ngejualnya. Mau berapa ekor bun juga gitu kan, pada nyempil teman-teman. Masuk kau udah loncat satu nih ya. Resikonya kalau kasih pakan katak sawah itu gini nih teman-teman, loncat-loncatnya tuh, loncat lagi ya. Terus setelah itu jangan lupa kita tutup. Nah cuman diusahakan untuk tutupnya itu kalau bisa jangan pakai tutup bawaannya kayak gini. Jadi tutupnya kayak gimana Bang? Nah untuk tutupnya itu cukup pakai ram kawat kayak gini ya, atau ini ram nyamuk gitu ya. Ram kawat buat di itu teh yang atas ventilasi kalau di rumah itu tuh, biar masuk biar nyamuk kepada masuk gitu lewat ventilasi. Nah kita tutup kayak gini aja, jadi biar sirkulasi udaranya itu enakan gitu teman-teman ya buat si katak. Jadi si oksigen tuh tetap tersedia banyak, dan bisa kalian tambahin juga tuh kayak tanaman namanya pokoknya yang ada di sawah-sawah. Dan juga kalau misalkan kalian mau nyimpen ini kan airnya bisa dibilang agak banyak ya, kalian miringin posisinya. Nah jadi biar ada sedikit daratannya gitu ya teman-teman, biar si katak itu nggak tenggelam. Itu udah gimana ya, kalau kata teman saya mah katanya si katak ini tuh pada mati karena kelelep atau tenggelam ya teman-teman. Saya juga nggak ngerti, padahal kan dia teh emang emang di air gitu ya, hidupnya juga waktu kecilnya aja gitu, waktu masih kecebong kan di air gitu teman-teman. Kita buang dulu lah ininya ya, sampahnya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah sekarang kita lihat untuk kondisi si Auranti sama si Anrau bocil-bocil ini ya. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Anrau bocil-bocil nih tuh ya, sama si Auranti juga di bawah. Si Anrau lagi. Jadi untuk si Anrau sama si Auranti ini tuh setelah berapa lama ya kemarin, kayaknya kurang lebih 2-3 mingguan ya, saya treatment menggunakan pelet katak sawah dari siapa ini teh, Proper Fish ya, LPA Channel Legion kalau nggak salah, sama pelet fin Auranti dari Gogocana dari Pidahan ya. Untuk kondisinya kurang lebih kayak gini. Kalau menurut saya, bentar kita fokusin lagi. Nah kalau menurut saya untuk si Anrau ini nih ada sedikit perubahan untuk si rimnya ya teman-teman tuh. Bisa kalian lihat untuk di rim dorsal atasnya itu tuh cukup mulai kelihatan semakin menebal, meskipun enggak terlalu signifikan ya, bisa dibilang cuman tipis aja lah nambahnya gitu teman-teman. Dan untuk di ekornya pun semakin tebal lagi tuh, bisa kalian lihat ya. Ini yang satunya lagi nih. Untuk si rim putih yang ada di dorsal atasnya itu semakin tebal juga, sama ya teman-teman. Dan di ekornya pun tuh bisa dilihat ya, untuk rimnya lumayan tebal juga. Untuk mental alhamdulillah. Jadi ini tuh sisa kurang lebih si Anrau ada berapa ekor nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di antara 6 ekor cuman dia nih yang rada boloho untuk mentalnya tuh, makanya saya tempelin kaca. Kalau dia belum mau pelaring tangan, pelaring kaca, dia masih malu-malu, masih takut. Tuh, masih boloho ya teman-teman untuk mentalnya. Nah, kalau yang lain alhamdulillah untuk mental si Anrau udah pada mau pelaring tangan tuh. Nah, bisa kalian lihat ya tuh. Rimnya juga jadi semakin tebal-tebal lagi. Sekarang kita lihat si Auranti ini, waduh serap. Nah, untuk si Auranti pun sama tuh. Nah untuk si Auranti ini kan saya ada 2 ekor nih, si bocil-bocil Auranti ini. Nah kalau yang satu ini mentalnya udah mau pelaring tangan tuh, bisa dilihat ya.
kalau si ini dikasih tangan teh sama boloho. Jadi si Auranti ada satu ekor yang boloho gitu ya mentalnya. Si Andrau pun juga sama, ada boloho satu nih yang di ujung sini. Jadi ya kita progres aja lah. Masih malu-malu dia, belum mau untuk clearing tangannya tuh. Kalau yang ini mah udah aman ya mentalnya. Nah bisa dilihat tuh untuk rim putihnya juga di si Auranti ini semakin tebal lagi ya. Yang satunya lagi pun sama, malah bisa dibilang di antara dua ekor ini si ini tuh lebih tebal lagi tuh untuk rimnya. Alhamdulillah. Bentar ya teman-teman, karena udah masuk adzan isya jadi kita skip dulu. Nah oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk si rimnya sendiri itu bisa kalian lihat, untuk di si Auranti ini rimnya semakin tumbuh lagi itu ya, atau semakin tebal lagi lah bisa kita bilang. Ini tuh selama kurang lebih 3 mingguan lah ya saya kasih saya kasih pelet katak sawah dari Alfaad sama pelet fin Auranti dari Fidhan ya, atau dari Gogocana. Nah sekarang kita lihat juga untuk si Andrau yang di bawah nih. Ini tuh Andrau yang bisa dibilang kuncian saya lah ya. Dia juga untuk mental mah udah lumayan barbar, udah mau clearing tangan stabil, jadi tinggal ngelanjutin aja ini mah. Bisa dilihat untuk si rim di dorsalnya itu semakin tebal juga. Nah kalau dia kudu digetok sedikit tuh baru mau. Lumayan tebal juga ya, dan untuk kondisi dorsalnya juga lumayan cukup gondrong, makanya saya pisahin di bawah karena ini rencananya mau saat progres juga gitu ya teman-teman. Kita lihat segondrong apa nanti maksimalnya gitu teman-teman. Nah ini untuk satu lagi nih, ini pun sama untuk mental udah mau clearing tangan tuh, dan untuk di rim juga bisa kalian lihat semakin tebal ya setelah kita treatment menggunakan pelet katak sawah dari Proper Fish atau Alfaad ya, sama pelet fin Auranti dari Gogocana atau dari Fidhan gitu. Sekarang kita coba kasih untuk katak sawah, si bocil katak sawahnya itu ke ikan-ikan yang ada di sini. Dan nanti juga bakal saya kasih mungkin ke si Marta, terus si Bangkanensis, sama si ini nih, si Stewarti ya, 2 ekor Stewarti. Dan kita lihat untuk mental si Auranti ini setelah kita kasih pakan hidup apakah bisa naik ya, karena cukup susah nih naikin mental dia. Kemarin sudah sempat mau dia ini clearing tangan, cuman tiba-tiba ngedown lagi. Gak tahu kenapa saya juga ya, jadi saya juga bingung. Makanya saya coba untuk kasih pakan katak sawah nih teman-teman. Karena sepengalaman saya setelah kalau kita kasih pakan hidup tuh si ikan bisa lebih aktif lagi gitu ya teman-teman. Apalagi dengan pemberian katak sawah itu tuh bisa dibilang jadi beda kayak kalau kita kasih ulat lah. Ibaratnya kalau kita kasih ulat, kasih pelet kan begitu masuk ke dalam tank si ulatnya atau si peletnya itu nggak gerak-gerak gitu kan ya teman-teman. Beda sama katak. Kalau katak itu begitu kita masukin ke dalam tank, si kataknya itu berenang-renang ke sana kemari gitu teman-teman. Jadi bisa bisa memancing insting predator si ikan itu biar keluar lagi gitu teman-teman, meskipun dia ada di dalam akuarium gitu. Makanya di sini saya coba kasih saya kasih katak sawah lagi. Soalnya sepengalaman saya kurang lebih kayak gitu ya selama saya ngerawat Cana Auranti gitu. Makanya sekarang kita coba langsung kasih aja untuk katak sawahnya nih. Bisa dilihat ya, katak sawahnya imut-imut teman-teman. Kita ambil dulu 1 ekor, kita coba kasih ke sangat tuh. Susah kecil gini tuh. Jadi ini tuh size XS ya teman-teman tuh. Ya si ikan udah nungguin. Kita coba kasih ke yang satu ini dulu lah. Kan langsung loncat-loncat tuh. Meskipun langsung dicapluk ya sama si ikan tuh. Kita kasih lagi. Ini agak gede dikit nih untuk yang sebelahnya, karena untuk ukuran yang sebelahnya itu si ikan lebih gede dari yang di sebelah kiri. Kasih si ini satu ya, sabar dia.
wes. Nah, jadi makanya bisa dibilang ya, kalau menurut saya dengan pemberian pakan hidup itu bisa apa ya, sedikit membantulah untuk menaikkan mental si ikan gitu. Karena gimana ya, untuk pakan hidup sendiri atau si dua auranti ini tuh selama saya rawat, dia itu belum pernah saya kasih pakan hidup kecuali ulat Hongkong sama cacing beku, cacing sutra kalau nggak salah waktu ya. Enggak, ketang cacing beku waktu itu ya. Jadi yang pernah saya kasih itu cuman ulat Hongkong teman-teman. Makanya untuk mentalnya itu masih rada susah nih untuk yang sebelah kiri ini. Dan untuk yang sebelah kanan alhamdulillah mentalnya udah aktif ya, udah mau pelaring tangan. Nah, nanti juga bakal saya kasih ke si andrau-andrau ini, cuman mau di videoin takutnya kelamaan. Jadi kita skip aja lah, nanti kita lihat setelah kita kasih makan atau setelah perutnya pada buncit-buncit ya teman-teman. Jadi simak terus videonya ya. Nah, oke teman-teman, sekarang ini si ikan udah pada makan ya untuk katak sawahnya tuh. Bisa dilihat dari ukuran perutnya yang mulai buncit-buncit tuh. Ini ada sebagian yang belum bisa nelan juga tuh, karena mungkin ukurannya kegedean. Ya udah mau makan juga. Si auranti pun sama tuh ya. Jadi waktunya mereka ini istirahat. Oh ya, hampir kelupaan. Untuk sekarang ini saya mau nyoba bereksperimen lagi nih teman-teman untuk si auranti ini. Jadi kalau dulu untuk settingannya itu lampu itu saya nyalain lebih dari 12 jam, malah bisa dibilang hampir 18 sampai 20 jam lah dalam satu hari gitu ya teman-teman. Jadi saya nyalain pas bangun tidur, saya matiin pas mau tidur gitu teman-teman. Dan sekarang saya coba ganti settingannya untuk lampunya itu. Kalau sekarang itu saya nyalain pada saat saya mau kasih makan aja gitu teman-teman. Jadi kita lihat untuk kondisi si auranti ini ke depannya kayak gimana ya. Karena setelah saya perhatiin, setelah saya amati gitu ya teman-teman, untuk si auranti ini bisa dilihat tuh ya, untuk si dot atau si batiknya itu mulai naik tuh ya yang di belakang. Nah sekarang saya mau coba juga kira-kira kalau misalkan lampunya nggak dimatiin, otomatis si suhu air kan jadi lebih dingin ya teman-teman. Jadi mau saya coba atau mau saya lihat gimana kira-kira batiknya itu apakah bakal nambah juga kalau misalkan kita kasih suhu ikannya itu lebih dingin gitu teman-teman. Ya kita coba-coba aja lah, kita bereksperimen gitu teman-teman ya, kira-kira gimana hasilnya. Karena untuk yang satu lagi ini meskipun udah nyala lampunya kan sama ya, karena pakai lampu yang ukurannya itu lebih panjang gitu, jadi satu lampu untuk dua tank ini gitu. Jadi untuk lampu itu sama, cuman untuk dia ini si batiknya itu tuh lebih tipis naiknya gitu ya teman-teman, nggak terlalu tinggi. Setelah dikasih katak sawah dia mulai aktif tuh, udah mau flaring-flaring tangan, meskipun belum flaring kayak yang di sebelahnya. Padahal baru dikasih satu kali ini aja untuk katak sawahnya tuh, dia udah mulai mau flaring-flaring. Aduh, emang benar kayaknya sebaiknya itu dikasih pakan hidup teman-teman ya, jangan dikasih pakan yang beku-beku. Nanti mungkin bakal kita bahas juga untuk apa ya, pemberian pakan beku sama pakan hidup, kira-kira keunggulan dan kekurangannya apa aja, nanti bakal kita bahas juga ya. Sekarang lagi pada mager juga tuh ya, baru habis makan besar ya teman-teman, pada buncit-buncit tuh bisa dilihat ya perutnya. Ya ini mah puasa lah 2 hari kayaknya, karena badannya jadi gemuk-gemuk. Tadi juga udah saya kasih untuk si ini nih, si Stawarti, si Kinton sama si bocil yang satu ini, yang meskipun sekarang udah nggak bocil lagi, tapi ya masih saya anggap bocil lah, karena belum ketemu namanya yang pas nih buat dia nih. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah untuk video kali ini ya. Jadi kita lihat lah tuh, dia malah baru masuk lagi tadi, padahal kalau nggak salah udah dicapluk, cuman kayaknya ukurannya kegedean, jadi nggak tahu ditelan apa enggak nih. Cuman kalau misalkan nggak ditelan bakal saya angkat, dan ya nanti kita atur lagi lah untuk katak sawahnya, kira-kira kita cari yang lebih kecil dari ukuran yang ini gitu. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi mungkin kedepannya ya 1 minggu sekali mungkin bakal saya kasih katak sawah ini. Dan juga
Mungkin ada satu tips lagi dari saya ya buat kalian yang pengen si katak hidupnya itu si katak sawah ini bertahan hidup lebih lama itu, jangan lupa juga kalian kasih makan. Cuman karena kebetulan untuk sekarang ini pakan untuk si katak sawah ininya belum saya beli, jadi nggak ada nggak bisa saya kasih contohnya. Cuman mungkin kalian bakal tahu lah ya. Jadi untuk pakannya itu kalian cukup kasih mereka itu pakai ulat kandang teman-teman, yaitu ya mungkin banyak lah di toko-toko pakan burung. Untuk ulat kandang sendiri itu biasanya ya kalian bisa beli 2.000, 3.000 atau 5.000. Cuman kalau saya pribadi, saya biasa beli kurang lebih di 2.000 atau 3.000 aja, karena untuk si ulat kandang ini tuh untuk jangka waktu hidupnya gitu ya teman-teman, jauh lah sama si ulat Hongkong gitu teman-teman. Karena kayak saya di sini ada ulat Hongkong, dia udah berapa hampir sebulan kayaknya masih pada hidup juga. Sedangkan kalau si ulat kandang yang ukurannya kecil-kecil itu, dia itu untuk umurnya lebih relatif cepat mati teman-teman. Dan kalau misalkan pada mati itu baunya cukup menyengat gitu teman-teman. Makanya saya sendiri untuk beli pakan untuk si katak sawah ini atau si ulat kandangnya, paling saya beli kurang lebih 2.000 lah. Itu tuh kurang lebih dapat segenggam gini lah ya. Dan cukuplah untuk si katak sawahnya ini seminggu gitu teman-teman. Alhamdulillah dengan settingan kayak tadi ya, untuk katak sawahnya itu dengan tutup yang pakai ram kawat atau ram nyamuk, itu tuh sirkulasinya mungkin jadi lebih gede lagi. Karena asalnya saya pakai tutup yang bawaan si boxnya itu tuh pada mati teman-teman, cepat banget matinya. Jadi misalkan datang malam, besok pagi-pagi itu udah pasti ada aja 1 atau 2 ekor yang mati. Dan setelah saya ganti pakai ram ini gitu ya, atau ram nyamuk, itu tuh alhamdulillah jadi si jangka waktu hidup si katak ini tuh lebih lama lagi. Bahkan mungkin bisa dibilang sampai 3 hari 4 hari itu belum ada yang mati. Cuman kalau udah menginjak 5 sampai seminggu gitu ya, 5 hari sampai seminggu, mulai ada yang mati, entah 1 ekor 2 ekor, sampai waktu itu terakhir ada 4 ekoran lah yang mati. Dan alhamdulillah lah, seenggaknya bisa bermanfaat gitu ya teman-teman. Karena sayang juga kan kita beli mahal-mahal ya, kita hitung misalkan 1 ekornya 500 rupiah, terus mati misalkan di hari pertama udah ada yang mati 4 ekor, udah rugi kita 2.000. Terus besoknya lagi ada yang mati lagi 2 ekor, udah rugi 3.000. Kan sayang gitu ya teman-teman, daripada pada mati mending kita kasihin ke si ikan gitu kan. Jadi si ikan bisa sehat, nutrisinya terserap sama si ikan juga jadi makin cantik, makin ganteng gitu ya. Jadi kita yang ngerawat pun jadi semakin seneng ngelihat si ikan gitu teman-teman. Jadi dengan cara ini alhamdulillah gitu ya, untuk si katak sawah ini tuh bisa bertahan lebih lama gitu. Dan untuk ukuran yang XS ini saya sendiri belum tahu nih kira-kira dia bakal gampang mati atau enggak gitu ya, karena baru kali ini saya beli yang ukuran XS ini. Karena biasa saya pakai yang S atau enggak M juga jarang sebenarnya, paling S lah yang agak gede, kurang lebih ukurannya itu seujung jari kelingking saya lah. Dan ini lebih kecil lagi. Dan juga ya mungkin kurang lebih kayak gitulah untuk si Auranti ini. Dan si Andrau juga mungkin bakal saya kasih seminggu sekali lah untuk katak sawahnya. Dan ya seperti yang saya bilang tadi di pertengahan video, mungkin nanti kita bakal bahas juga untuk perbedaan pemberian pakan beku dan pakan hidup, kira-kira apa aja perbedaannya. Dan juga ya mungkin cukup segitulah ya untuk kali ini, karena untuk sekarang ini mau nge-review yang lain juga belum pada dicuci ya, belum pada dikuras ya untuk tanknya. Karena belum sempat sih, lebih ke capek pulang kerja. Jadi habis kerja ke rumah tidur, besoknya pagi-pagi kerja lagi, pulang sore tidur lagi gitu ya. Jadi belum sempat gitu mau bikin video karena kecapean. Jadi minta doanya aja lah buat kalian gitu ya, buat saya, biar bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk ikan-ikan yang ada di sini gitu teman-teman. Jadi semoga kedepannya saya bisa lebih konsisten lagi lah dalam mengupload video atau membuat video atau membagikan info-info terbaru ke kalian semua gitu. Jadi ya sampai sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk ditekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga ya eksperimen, tips and trick, tutorial, dan segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.